Laboratorium Farmasi Komunitas yang berada di lantai 7 Gedung Stikes Purworejo, Semarang. Nah, untuk lab farmasi komunitas ini digunakan untuk dua praktikum. Yang pertama, praktikum pemberian informasi obat, dan yang kedua, praktikum farmasi klinik. Nah, jadi di depan saya ini adalah etalase untuk OTC. Nah, di mana over the counter atau OTC itu adalah barang-barang obat bebas yang bisa diperjualbelikan tanpa resep dokter. Mungkin bisa di-shoot yang di sini. Nah, untuk obat-obatan di depan ini, obat-obat yang termasuk obat-obat bebas dan bisa diperjualbelikan dengan surat medikasi tanpa penggunaan resep dokter. Nah, untuk lab farmasi komunitas sendiri dilengkapi dengan sumber informasi secara digital, yaitu ada komputer di sebelah saya ini. Nah, komputer ini tujuannya untuk kita bisa membuka jurnal-jurnal secara online maupun offline, maupun guideline atau textbook yang lainnya yang berbasis online. Nah, selanjutnya saya akan mengajak kalian untuk masuk ke dalam lab farmasi komunitas. Silahkan masuk. Jadi di sini ada yang namanya ruang konsultasi. Di sini ada ruang konsultasi untuk apoteker dengan pasien. Jadi semisal kalian masuk di lab farmasi komunitas, di sini adalah seorang mahasiswa dan di sini adalah seorang pasien. Nah, nanti konsultasinya dilakukan di tempat ini. Jadi saya pasien datang dengan resep, datang di depan, kemudian penyerahan obat screening resep di depan juga. Nanti untuk konsultasi obat terkait penggunaan obat, indikasi, efek samping sekali dilakukan di ruang konsultasi ini. Nah, berikutnya rak yang di belakang saya ini sampai dengan yang paling belakang nanti adalah rak obat-obat keras, di mana kalau pemberian obat-obat keras itu harus dengan resep dokter, kecuali OWA, obat wajib apotek. Nah, ini ada yang namanya vitamin, antifungi, antihistamin, dan gastrointestinal. Nah, untuk antibiotik, analgesik antipiretik, neurologi, antihipertensi, antikolesterol, dan ini untuk salep-salepnya bisa disebut lebih dekat. Salep kulit, ada tetes telinga, salep mata, tetes mata, dan inhaler di sini. Nah, untuk yang di bagian sini adalah obat-obat yang generik. Nah, di belakangnya lagi adalah obat-obat yang paten. Bedanya generik dengan paten apa? Kalau generik itu obatnya tidak diperdagangkan atau dipatenkan. Jadi obat dari legalitas dari pemerintah saja. Oke, silahkan masuk. Nah, di sini obat-obat yang untuk yang paten, ada juga injeksi dan sirup. Kalau tadi di depan kita misalnya tahu obat yang generiknya itu misalnya pseudoephedrine atau CTM untuk flu, di sini juga ada yang patennya itu dimakolin, kombinasi antara paracetamol, pseudoephedrine, dan CTM. Nah, di sini untuk antikoagulannya, contohnya kalau di depan ada generiknya acetylcysteine, di sini ada patennya Miniaspro, di mana Miniaspro ini isinya adalah acetylcysteine dan lain sebagainya. Obat-obatnya sama dengan yang di depan, bedanya ini adalah obat-obat paten, antibiotik, antihipertensi, NSAID, antikoagulan, antihistamin, kardiovaskular, kortikosteroid, gastrointestinal, dan respiratory. Nah, di sini adalah obat-obat paten, di mana dalam obat-obat ini semua kita berusaha memberikan obat di mana generiknya ada, patennya pun juga ada, seperti itu. Nah, untuk di farmasi komunitas sendiri kita mempersiapkan juga yang namanya pill box atau pill reminder, di mana pill box ini tujuannya adalah membantu apoteker atau farmasis dalam pemberian informasi obat kepada pasien. Apa sih fungsinya dari pemberian informasi obat atau konseling kepada pasien? Yang pertama, kita menghindari yang namanya side effect atau efek samping yang tidak diinginkan. Jadi kita menyampaikan pada saat konseling itu efek samping yang sering terjadi itu apa saja. Yang kedua, bentuk caring seorang farmasis kepada pasien supaya pasien itu bisa menggunakan obat dengan tepat. Kadang orang yang menggunakan obat dengan jangka panjang itu membuat orang itu lupa minum obat, sehingga farmasis punya alat bantu yang namanya pill box atau pill reminder. Tujuannya untuk membantu dalam proses konseling kepada pasien. Nah, dalam lab farmasi komunitas ini sendiri juga dilengkapi dengan textbooks. Jadi misalnya kita punya ISO, kita punya farmakope, MIMS, dan lain sebagainya. Jadi obat-obat di sini sudah sangat
lengkap dan dilengkapi dengan textbook yang lengkap juga. Dan di sini juga ada yang namanya copy resep dan etiket. Nah, copy resep di sini tujuannya kalau misalnya seorang dokter itu tugasnya untuk membuat resep. Kalau seorang apoteker bisa membuat copy resepnya. Jadi setelah pasien dapat resep dan kemudian ingin menebusnya lagi di masa yang akan datang, apoteker atau farmasis bisa membuat yang namanya copy resep. Nah, untuk etiket sendiri ada dua warna putih dan warna biru. Kalau warna putih sendiri yang seperti ini itu untuk obat-obat yang obat dalam yang diminum seperti itu. Tapi kalau yang etiketnya biru itu untuk obat-obat yang dioles atau untuk pemakaian luar. Nah, selain itu di sini di lab farmasi komunitas juga ada yang namanya timbangan. Timbangan adalah digunakan untuk menimbang untuk misalnya kita menggerus buyar seperti itu kan sebenarnya kita perlu menimbang bobot tablet terlebih dahulu, dilengkapi juga ada timbangannya, alat timbangannya dan mortir dan stamper di sini untuk mortir dan stampernya. Nah, untuk peracikannya juga sudah lengkap, dilengkapi dengan adanya bakar gelas ukur. Tujuannya kalau misalnya kita menambahkan air atau aquades untuk sirup kering seperti itu sudah lengkap. Nah, selain itu juga ada yang namanya kulkas khusus untuk obat-obatan, di mana kulkas untuk obat-obatan ini tidak boleh yang namanya diisi dengan makanan atau minuman. Kenapa? Kulkas yang isinya obat tidak boleh ditambahkan dengan makanan atau minuman, karena akan mempengaruhi kestabilitasan dari obat itu sendiri. Misalnya makanan tersebut makanan yang terbuka, tidak ditutup dengan baik, itu akan mempengaruhi stabilitas dari obat tersebut. Nah, bisa dibuka di sini. Yang ada di dalam kulkas yaitu misalnya seperti untuk pencernaan. Jadi ini untuk enzim, untuk pencernaannya sendiri ada LBO. Kenapa harus di kulkas? Karena dia tidak stabil, isinya adalah bakteri baik. Nah, selain itu juga ada insulin. Kita punya beberapa macam insulin. Nah, misalnya insulin ini kenapa harus disimpan di kulkas? Dia disimpan di kulkas karena supaya menstabilkan dari sediaan insulin dalamnya itu. Nah, tidak boleh diletakkan dalam freezer karena dia akan membeku, padahal kita penggunaan insulin adalah suhu dingin, sejuk seperti itu. Dan pada saat penggunaan insulin yang pertama kali yaitu kita harus hangatkan terlebih dahulu sesuai suhu tubuh kita dengan seperti ini caranya, baru penggunaan insulin dengan baik. Misalnya kita bisa melihat berapa unit yang diperlukan untuk satu kali injek. Misalnya kita membutuhkan, bisa saya jelaskan, misalnya 4 unit satu kali injek. Nah, kita cukup memutarnya di 4 unit. Kemudian kita bisa mengganti jarum terlebih dahulu, baru kita suntikkan ke pasien tersebut. Suntikannya juga tidak boleh satu hari dengan hari yang lain di tempat yang sama. Misalnya hari ini di lengan, bisa tidak boleh di lengan lagi, seperti itu. Dan disuntikannya di bagian yang banyak mengandung lemak atau di lipatan paha seperti itu. Berikutnya juga ada yang namanya lemari narkotik. Lemari narkotik ini dilengkapi dengan 2 pintu. Yang pertama, pintu ini terbuka. Nah, seperti ini. Nanti ada pintu lagi untuk safety dari obat-obat narkotik ataupun psikotropik itu sendiri. Nah, baru kita menemukan obat dalam lemari narkotik. Lemari narkotik ini sudah sesuai dengan syarat dari pembuatan apotek, di mana harus dilengkapi lemari dengan berbagai dengan beberapa lapis, tujuannya untuk safety dari obat narkotik maupun psikotropik itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga untuk beberapa obat-obat inhaler. Kita punya beberapa obat inhaler tadi, dan setiap obat di sini sudah memiliki kartu stok. Kartu stok itu tujuannya apa sih, Bu? Tujuannya untuk tahu kapan obat itu masuk, kapan obat itu keluar. Kenapa harus tahu kartu stok? Jadi pada saat kita menulis kartu stok, ada yang namanya kita tuliskan expired date-nya. Tujuannya supaya kita tahu kapan obat itu expired dan kapan obat itu datang. Karena dalam pemberian obat atau pengambilan obat itu ada yang namanya 3, yaitu FIFO, FEVO, dan LIFO.
Dimana FIFO adalah first in first out, dimana yang datang pertama kita keluarkan pertama, dan berikutnya adalah FIFO. Yang sering digunakan hanya dua tadi, FIFO dan FIFO. Kalau FIFO itu first in first out, yang datang pertama kemudian dikeluarkan pertama. Kalau FIFO itu first expired first out, jadi yang keluar expired pertama, expired yang terdekat itu yang keluar pertama. Misalnya obat Selected Discuss ini ada yang dua macam, satu expirednya bulan September 2020, satunya lagi bulan Desember 2020. Karena ini sudah misalnya bulan Juli, berarti yang di luar pertama adalah yang bulan September. Itu mengacu pada prinsip first expired first out. Nah, ini namanya Selected Discuss. Selected Discuss ini penggunaannya untuk inhalasi. Nah, di sini kenapa disebut Selected Discuss? Karena dia penggunaannya ada per unit seperti ini. Jadi, misalnya di sini ada unit, karena ini habis ya. Jadi unitnya ada 0. Kalau misalnya ada 30, berarti 30 puff, berarti untuk 30 kali hirup. Nah, caranya obatnya yang pertama, kan pertama bentuk sediaannya seperti ini. Kemudian kita tinggal tuas ke kanan sampai bunyi klik seperti ini. Nah, baru kita cek sesuai dosnya ini, baru kita hirup di bagian sini. Caranya, keluarkan dulu nafas, tarik nafas, baru dihirup dari sini. Oke, yang saya discuss. Kemudian ada yang namanya HandiHaler. HandiHaler ini cukup praktis. Caranya adalah kita tekan yang pertama kali yang di tombol hijau kebiruan ini, tekan. Kemudian dia akan kebuka. Nah, nanti untuk obatnya dimasukkan ke dalam sini. Nah, setelah itu ditutup. Nah, baru dihisap seperti itu. Nah, HandiHaler ini cukup praktis daripada inhaler yang lain. Kemudian yang terakhir adalah Ventolin Inhaler. Ventolin Inhaler ini obatnya berbentuk seperti ini. Misalnya obatnya kita masukkan terlebih dahulu sampai berbunyi klik. Nah, seperti ini baru nanti kita buka. Nah, untuk penggunaan ini kita juga sama seperti yang saya discuss tadi, cuman dia ditekan jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Itu tadi 3 cara penggunaan untuk inhaler. Terima kasih.